Justru di sana terjadi intoleransi. Ternyata setelah saya baca beritanya, Bupati mengatakan bahwa seluruh proses perizinannya sudah beres dan masalah gereja ini sudah tidak ada masalah. Jadi jelas yang mempermasalahkan ini adalah ormas intoleran. Dan siapa lagi kalau bukan kadrun kan? Kita sudah tahu siapa yang melakukan kerja-kerja seperti ini. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Butapan Ritalopi, Kabupaten Bulukumba. Beberapa minggu ini memang banyak hal yang saya kira penting untuk menjadi refleksi buat semuanya, terutama terkait soal bagaimana persoalan rumah ibadah yang ada di Indonesia ini. Beberapa bulan terakhir, minggu ini saja sudah berapa gereja yang ditutup, dan semua alasannya sama, karena persoalan perizinan. Nah, hal ini mengacu kepada SKB 2 Menteri. Nah, salah satunya itu adalah yang ada di Kabupaten Lumajang, di mana ada ormas yang mengaku orang yang tidak pernah dilibatkan di dalam proses bagaimana pembicaraan terkait soal pembukaan atau pembangunan gereja, lalu kemudian protes. Akhirnya dia mengambil inisiatif memasang baleho menutup gereja tersebut, dan itu tempatnya di Desa Tempe, Lumajang Timur. Nah, inilah yang saya selalu sampaikan, bahwa SKB 2 Menteri ini memang menjadi simpang siur pelaksanaannya. Tetapi tentu konteksnya di Lumajang. Setelah saya periksa dan baca berita, ternyata di Lumajang ini tidak ada masalah, karena Bupati Lumajang yang juga Komandan Banser. Makanya pada saat saya pertama kali melihat berita ini, kaget saya ke Lumajang, di mana bupatinya adalah Komandan Banser. Justru di sana terjadi intoleransi. Ternyata setelah saya baca beritanya, Bupati mengatakan bahwa seluruh proses perizinannya sudah beres dan masalah gereja ini sudah tidak ada masalah. Jadi jelas yang mempermasalahkan ini adalah ormas intoleran. Dan siapa lagi kalau bukan kadrun kan? Kita sudah tahu siapa yang melakukan kerja-kerja seperti ini. Nah, Cak Torik tegas bahwa seluruh proses perizinan dan itu sudah tidak ada masalah dan itu sudah aman katanya. Tetapi ormas ini merasa tidak dilibatkan dalam hal tersebut, dan memang pada saat rapat terakhir di gedung PKK itu dia tidak hadir. Nah, pertanyaannya kemudian, apa juga urusannya ormas Sempalang seperti ini untuk ikut terlibat di dalam proses bagaimana membicarakan soal perizinan gereja, sementara di dalam peraturan 2 menteri itu sangat jelas yang menjadi prasyarat di sana itu adalah FKUB. Karena itu Lumajang, saya tidak pernah berpikir bahwa FKUB-nya diisi oleh kadrun. Pasti diisi oleh orang-orang yang kompeten, yang memang memiliki pemahaman agama yang luas. Nah, sebutlah misalnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Itu pasti yang masuk menjadi perwakilan di FKUB sana, sehingga pasti paham betul soal bagaimana prasyarat pendirian gereja. Yang tidak perlu bicara simbolik soal keagamaan seperti ormas-ormas yang lain ini. Artinya apa? Secara spesifik seluruh prosedur dalam SKB 2 Menteri itu sudah selesai. Oleh karena itu, saya kira yang dilakukan oleh orang yang mengaku ormas Islam ini hanya ormas Sempalang yang memang mengganggu intoleransi di Lumajang, dan saya kira aparat harus menindak orang ini. Tidak boleh dibiarkan orang-orang seperti ini kemudian berdiam diri tinggal di Indonesia dalam satu wilayah, terutama saya kira di Lumajang ya. Jadi Pak Bupati saya kira bisa mengambil tindakan tegas terhadap orang ini. Kerahkan Satpol untuk mencabut spanduknya itu. Segera melakukan rapat dengan Dandim dan Polres untuk mengambil tindakan terhadap ormas tersebut. Tidak boleh ada gembel-gembel mengaku-ngaku ormas Islam hanya untuk mau mendapatkan lagi upeti-upeti. Boleh jadi mereka melakukan ini intinya adalah untuk mengekang orang-orang Kristen supaya masuk lagi lobi-lobinya. Untuk apa? Ya biasalah,
Semua orang tahu bagaimana kelakuan ormas-ormas ini. Jadi saya tidak sebut nama ormas ya, dipahami saja. Kita ini harus berhati-hati kalau bicara soal ormas hari ini. Jangan sampai kita dipidanakan. Oke, saya kira begitu ya. Jadi terkait soal Lumajang ini saya kira tidak ada masalah. Bupati sudah bersikap tegas bahwa itu sudah tidak ada masalah. Tinggal bagaimana pengacau ini saya kira ditindak dengan tegas oleh aparat. Disinilah tugasnya polisi sebenarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.